Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang networking models. Di networking models ada beberapa materi. Pertama adalah konsep, kedua TCP/IP model, ketiga encapsulation dan decapsulation, dan terakhir ada OSI layers model. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Di sini ada konsep dari networking model tersebut adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, untuk terjadinya proses pertukaran data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standar networking models yang tersedia. Nah, untuk saat ini open standar networking models yang tersedia dan terkenal yaitu ada dua, yaitu ada TCP/IP model dan OSI model. Kemudian konsep yang kedua, P4 Open Networking Model X. Setiap vendor memiliki atau membuat networking model sendiri. Contoh, pada tahun 1974 IBM mengcreate sistem arsitektur network atau SNA. Kemudian muncullah masalahnya adalah setiap vendor kesusahan untuk berkomunikasi, sehingga datanglah After Open Networking Model X, yaitu dengan membuat model networking TCP/IP sehingga vendor-vendor dapat mudah berkomunikasi satu sama lain. Kemudian Open Networking Models ada OSI model dan TCP/IP model. OSI model dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Kemudian TCP/IP model dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking yang saat ini sering digunakan. Jadi TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 layer. Layer pertama yaitu network, kedua internet, ketiga dan keempat. Namun, penerapan dalam real networks TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Teman-teman bisa lihat di sini ada layernya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, TCP/IP Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan secara berkala. Contoh dari service application layer
Di antaranya ada HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. HTTP itu juga digunakan ketika mengakses suatu web server. Di sini ada gambar contoh ilustrasi HTTP tersebut. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ada TCP/IP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk Transport Layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP/IP, TCP dan UDP. Nah, TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Sementara untuk UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh Transport Layer, khususnya pada TCP, itu adalah Error Recovery Mechanism. Di sini teman-teman bisa lihat ilustrasi dari TCP Error Recovery Mechanism. Selanjutnya ada TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Addressing adalah, jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama perangkat di jaringan komputer. Sementara routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Di sini teman-teman bisa lihat dari ilustrasi gambar ini, networking up yaitu mencari rute tercepat kemana dia akan sampai, apakah ke sini, terus ke sini dulu, kemudian nyampe ke A. Selanjutnya ada TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur Data Link Layer ialah PCS, Prime Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Kemudian addressing yang digunakan pada Data Link Layer adalah MAC address. Selanjutnya, Physical Layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di sini teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Kemudian ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini teman-teman bisa lihat dari ilustrasi gambar di sini ada data yaitu application layer. Kemudian untuk berpindah ke layer berikutnya, data ditambah dengan TCP header sehingga ini dinamakan sebagai segmen. Kemudian ingin beranjak ke layer berikutnya,
Data ditambah dengan TCP header tambah dengan IP address. Ini bisa dinamakan IP packets. Kemudian ke layer berikutnya ada data link layer ditambah dengan data link tailor tambah data ditambah dengan TCP header kemudian IP address. Ini bisa dinamakan dengan bit atau bisa disebut dengan frame. Kemudian recovery adalah sebaliknya. Intinya encapsulation itu adalah sender dan decapsulation adalah receiver. Selanjutnya ada OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan yaitu TCP/IP karena untuk di sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor itu tadi, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lain. Oleh karena itu, dibuatlah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut juga dengan Sipen Layer. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.